Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nurdiana. Saya dari kelas IPS 1 nomor absen 05. Dalam video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang materi teks negosiasi. Mari teman-teman dan semuanya, langsung saja yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Pertama, pengertian teks negosiasi. Negosiasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris negotiate yang berarti merundingkan. Menurut KBBI, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses yang ditimbulkan oleh adanya unsur dua pihak dan keinginan untuk berunding. Masih dengan pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan dari teks negosiasi sebagai berikut. Pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Manfaat teks negosiasi. Negosiasi bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan, usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Ciri-ciri negosiasi. Adapun ciri-ciri dari negosiasi antara lain: 1. Adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jenis-jenis negosiasi. Adapun jenis-jenis dari negosiasi diantaranya adalah A. Negosiasi berdasarkan situasi. Ada negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya, negosiasi kerjasama antar dua perusahaan. B. Negosiasi informal. Negosiasi informal dapat terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi informal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Contohnya, negosiasi antara ayah dengan anak. Kedua, ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah, dan yang kedua ada negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua orang negosiator atau lebih, dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas untuk memberikan keputusan akhir di negosiasi tersebut. Contohnya, sidang di pengadilan. 2. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua orang negosiator atau lebih. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang berorganisasi. Contohnya, negosiasi antara perwakilan OSIS dengan pihak sponsor. C. Negosiasi berdasarkan untung rugi dibedakan menjadi 1. Negosiasi kolaborasi atau win-win. Negosiasi kolaborasi menggabungkan kepentingan antar negosiator
Negosiasi win-win berarti kedua pihak negosiator mendapatkan keuntungan. 2. Negosiasi dominasi atau win-loss. Dalam negosiasi dominasi, negosiator mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Ketiga, negosiasi akomodasi atau loss win. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil, bahkan mengalami kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan memperoleh 100%. Kerugian ini disebabkan oleh kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga ia tidak memperoleh keuntungan. Keempat, negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada struktur teks negosiasi. Adapun struktur dari teks negosiasi antara lain sebagai berikut. 1. Orientasi. Orientasi adalah kalimat pembuka, biasanya dibubuhi salam. Fungsinya memulai negosiasi. Kedua, permintaan. Permintaan adalah suatu hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Ketiga, pemenuhan. Pemenuhan adalah hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dari pembeli jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Keempat, penawaran. Penawaran adalah puncaknya negosiasi di mana terjadi tawar-menawar. Kelima, persetujuan. Persetujuan adalah keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran sudah dilakukan. Keenam, pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen jadi menerima atau menyetujui penawaran itu atau tidak. Selanjutnya, cara penyampaian pengajuan dan penawaran. A. Keterampilan berbicara dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, faktor internal berupa kelengkapan organ bicara seperti pita suara, lidah, bibir, dan gigi. Secara non-fisik, faktor internal berupa karakter, bakat, dan pola pikir. Faktor internal merupakan modal dasar dalam berbicara. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor di luar diri seseorang. Faktor eksternal dapat berupa pendidikan dan lingkungan pergaulan. B. Berbicara efektif. Negosiator harus memperhatikan bagian-bagian tuturannya, yaitu 1. Pembuka, 2. Isi, dan 3. Penutup. 1. Pembuka. Bagian pembuka mengawali pembicaraan. Bagian ini merupakan pengantar sebelum memasuki isi pembicaraan. Kedua, isi. Negosiator harus fokus dalam menyampaikan topik pembicaraan. Negosiator harus memperhatikan keefektifan tuturnya. Dan yang ketiga ada penutup. Bagian ini merupakan tanda bahwa negosiator harus memberikan kesepakatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. C. Persyaratan organis. Persyaratan organis berhubungan dengan 1. Pengaturan nafas. Pengaturan nafas diperlukan dalam bernegosiasi. 2. Pengaturan suara. Negosiator harus dapat mengatur dengan baik suaranya. Ketiga, pengaturan tubuh. Gerakan tubuh merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir ada prasyarat bahasa. Agar pernyataan negosiator mudah dipahami, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Dinamika bicara. Seseorang negosiator harus memperhatikan dinamika dalam menyampaikan argumen atau penawaran dalam negosiasi. 2. Ritme suara. Ritme disebut juga dengan irama. Ritme dapat digunakan negosiator untuk mencairkan suasana. Ketiga, diksi. Negosiator harus cerdas dalam memilih diksi atau pilihan kata. 4. Susunan kalimat. Susunan kalimat yang baik adalah susunan kata yang mudah dipahami oleh lawan bicara.